Oke, di tengah kondisi yang cukup menantang tadi Anda sebutkan bahwa saat ini kondisi global tidak baik-baik saja dengan salah satu faktornya karena memang gerak perekonomian tidak se-agile di tahun sebelumnya. Nah, tapi strategi seperti apa sih yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sepanjang semester pertama ini, Pak, untuk bisa tetap bertahan di tengah gempuran dinamika saat ini? Yang pasti ya perekonomian domestik ini harus kita dorong terus ya, pendapatan masyarakat harus kita jaga, lalu kemudian gerak ekonominya harus kita pastikan dia berputar terus. Nah, APBN itu kan alat untuk melindungi masyarakat, shock absorber. Saya mau katakan begini, beberapa waktu ini kita lihat pelemahan nilai tukar rupiah yang banyak didorong karena Amerika sekarang indeks dolarnya itu meningkat. Nah, kemudian juga kalau kita lihat beberapa asumsi makro di dalam APBN itu, ada beberapa yang mulai terlihat deviasinya. Selain kurs, juga terlihat deviasi di suku bunga. Nah, suku bunga dan juga ada beberapa belum terlalu deviasi sih, tapi yang harga minyak. Tapi harga minyak masih relatifly oke sesuai dengan asumsi APBN. Tapi liftingnya agak di bawah. Nah, ini kita lihat nih efeknya setiap bulan kepada APBN. Nah, kalau terjadi deviasi-deviasi itu, APBN-nya menjadi mengabsorb. Dia jadi kayak bempernya. Sehingga masyarakat tetap kita menyalurkan subsidi, kompensasi, harga BBM, harga listrik, itu tetap pada level yang sekarang, sehingga itu masyarakat kita harapkan kegiatan ekonominya terus berlanjut. APBN juga menjadi alat untuk memastikan program-program perlindungan sosial jalan terus. Terlepas dari bergeraknya kondisi ekonomi dunia, tapi perlindungan sosial, program PKH kita, bantuan pangan, kemudian juga subsidi pupuk, jalan terus. Nah, APBN yang menyerap itu. Nah, ketika APBN menyerap itu, tentu APBN-nya harus kita liatin betul ya. Karena jangan sampai APBN-nya kemudian menjadi bermasalah. Karena itulah di kemarin ketika kita pergi ke DPR, kita sampaikan proyeksi dari APBN kita di akhir tahun. Nanti akhir tahun, dengan kita sudah punya setengah tahun pertama, kita lakukan proyeksi ke setengah tahun kedua. Dan proyeksi itu kita lihat beberapa penerimaan mungkin akan ada sedikit di bawah target, tapi belanja tetap kita pastikan, sehingga defisitnya memang agak melebar. Defisitnya melebar dengan mencapai 2,7%. Di bawah 3% dari PDB, dan itu harusnya dapat diterima oleh perekonomian kita. Oke, terkait dengan tadi Pak, upaya untuk bisa menggerakkan daya beli masyarakat. Kita tahu kondisinya saat ini terjadi deflasi, di mana BPS melaporkan deflasi bahkan terjadi 2 bulan. Apa Pak langkah-langkah yang dilakukan supaya bisa kembali menggerakkan daya beli masyarakat ini, Pak? Jadi gerak ekonomi masyarakat ini kan kita lihat ya, kalau APBN ya, kalau APBN itu di awal tahun ini meningkatkan gaji. Ya, gaji pegawai negeri, PNS, ASN, pensiunan naik. Ini kan keputusan yang udah kita buat dari sejak tahun lalu, sehingga tahun ini pasti ada kenaikan. Sudah terjadi kenaikan, dan ini pasti kan kalau sekali kenaikan dia setahun penuh. Lalu kemudian juga selain itu yang terkait dengan pemilu, karena pemilu itu adalah pengeluaran negara yang cukup besar, pengeluaran negara cukup besar itu udah digelontorkan. Semester 2 ini nanti akan ada pilkada. Akan pilkada itu juga adalah belanja APBN, belanja APBD yang juga cukup besar. Dan pasti itu akan berputar di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, perlindungan sosial kita jalan terus. Perlindungan sosial yang tadi saya katakan, subsidi, kompensasi energi, subsidi pupuk, lalu kemudian semua bantuan pangan, bantuan beras itu juga jalan terus. Ini yang kita harapkan kemudian memutar, meningkatkan pendapatan masyarakat, daya beli, dan di sisi lain kita tangani inflasinya, supaya inflasi tidak menjadi terlalu tinggi,
Karena inflasi terlalu tinggi itu mengurangi daya beli. Kalau harga-harga naik, itu nggak baik untuk daya beli masyarakat. Jadi kombinasi dua ini. Nah, kita berharap bahwa sekarang dengan APBN yang tetap berjalan, itu memberikan bantalan bagi konsumsi, dan juga nanti kita lihat angka-angka pertumbuhan kita ke depan. Oke, lalu bagaimana Pak dengan masyarakat kelas menengah? Karena saat ini ada fenomena makan tabungan. Masyarakat kelas menengah kan mendapatkan pekerjaan, dia bekerja di berbagai macam sektor ya. Saya mulainya begini deh, APBN itu kalau di dalam perekonomian kita, dalam total PDB kita adalah sekitar 14-15%. Belanja APBN itu sekitar 14 atau 15% kontribusi langsungnya dalam penciptaan produk domestik bruto. 85% lagi yang ciptakan siapa? Perekonomian. Disitulah konsumsi, disitulah investasi, disitulah ada ekspor dan impor. Nah, kita juga lihat bahwa angka APBN 14-15% itu stabil banget di perekonomian kita. Jadi gerak ekonomi itu dilakukan oleh masyarakat, dan peran dari APBN itu masuk ke titik-titik yang kemudian bisa menciptakan 85%. 15% kontribusi APBN terhadap PDB harus bisa menciptakan 85% yang lain. Nah, di mana saja dia? Nah, itu yang tadi saya katakan, di titik-titik yang menjaga daya beli. Di titik-titik yang menjaga pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Nah, pertanyaannya barusan masyarakat kelas menengah. Masyarakat kelas menengah adalah masyarakat yang mendapatkan pekerjaan 85% itu dia. Dia dapat income, dapat pekerjaan, dapat income, mendapatkan manfaat dari infrastruktur kita, mendapatkan manfaat dari berbagai macam pengeluaran pemerintah. Nah, tentunya manfaat ini yang diputar, ya. Nah, itulah perekonomian kita itu bekerja dengan cara seperti tadi. Sebagian masyarakat kita bayar pajak, kelas yang atas, kelas menengah atas bayar pajak, pajaknya masuk ke anggaran negara, anggarannya negara dipakai lagi untuk belanja perlindungan sosial, belanja infrastruktur, belanja negara, berputar dia. Nah, ini cara kita bekerja, dan yang APBN tadi yang 14-15% dari PDB-nya.